Oke, kita mulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saudara-saudara sedharma dimanapun berada, terutama yang pencinta channel Pancatirta, yang saya kasihi dan saya muliakan. Pada kesempatan ini kita kembali sua di dalam tema akan membahas tentang Pancasrada. Ya, saudara sekalian, era saat ini ya banyak sekali orang ya ataupun penganut di suatu agama ingin memperoleh sebuah kepastian tentang sebuah ajaran, tentang sebuah filosofi dari sebuah agama apapun keyakinan, menanyakan di mana sih posisi, di mana kita akan temukan Pancasrada itu. Nah, sebelum kita akan membahas tentang Pancasrada itu secara substansi dan esensi-esensi apa yang terkait di dalamnya, kita harus kembali kepada narasi besar kita bahwa sesungguhnya Srada itu atau keyakinan adalah inti daripada agama. Kita kembali bahwa agama itu adalah keyakinan kepada Tuhan. Atau dengan bahasa kita, agama adalah serada kepada Tuhan. Ya, seradaya Brahman. Ini jadi serada atau yakin kepada Tuhan. Ini penting. Namun ternyata agama tidak hanya berhenti di keyakinan sebagai sebuah substansi isi, tetapi agama itu kemudian digerakkan. Ya, dia memiliki kerangka dalam aspek dinamisnya, di aspek fungsi, maka agama tidak hanya menyangkut keyakinan kepada Tuhan, tetapi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan keyakinan itu. Saya ulangi, jadi agama tidak hanya menyangkut serada kepada Tuhan, tetapi segala sesuatu yang menyangkut ya serada itu ya, keyakinan itu ya, kepada Tuhan. Jadi apakah aspek filosofi, apakah aspek ideologi, apakah aspek etik, apakah aspek norma, ataupun instrumen dalam bentuk sarana-sarana. Kita kadang-kadang sulit membedakan ya mana yang urgen, mana yang merupakan turunan dari Srada itu. Nah, Srada itu sebenarnya bersifat statis ya. Nah, sebelum kita membahas tentang Srada, jadi hampir semua agama ya memiliki keyakinan, dalam bahasa kita jelas dia adalah Srada, diistilahkan keyakinan itu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang lain dikatakan sebagai sebuah iman. Ya. Jadi apa sih iman? Jadi ada sesuatu yang ada di dalam. Nah, bagaimana sih riwayatnya tentang munculnya keyakinan atau Srada itu? Ya, yang jelas di agama kita sudah diketahui bersama, kita mengenal namanya Pancasrada. Jadi peristiwa tentang cikal bakal munculnya umat manusia yakin kepada Tuhan dalam bahasa agama kita Srada kepada Brahman, sebenarnya itu di dalam teori-teori antropologi, terutama dalam antropologi klasik ya, kita bawa coba. Karena kita saat ini tidak hanya belajar beragama, tapi kita belajar tentang agama. Ini terus terang ya. Kalau belajar beragama berarti kita akan dibawa pada situasi yang sangat emosional ya. Ya, tapi ketika kita belajar tentang agama, kita akan diajak berada pada posisi mengembangkan kognitif kita untuk menjadi orang yang beragama yang lebih expert gitu maksud saya. Karena banyak yang saat ini orang beragama tapi tidak tahu tentang agama, ini banyak. Namun kadang-kadang ketika disinggung saja tentang keyakinannya, semua ahli, semua menjadi tokoh, seolah menjadi fakar. Ya. Ketika bicara tentang perhelatan kita dengan HK, semua ngomong gitu ya, ini seolah ahli gitu. Ini ya, maka itu ketika beragama, sensitivitas emosional sering banyak masuk.
Maka dalam ilmu psikologi, sebelum kita masuk lebih lanjut, bahwa ketika orang berkehendak atau berkonasi, dia minimal dilandasi oleh 3 komponen yang membentuknya. Satu adalah emosi, di situ melibatkan perasaan, kemudian adalah kognisi, menyangkut rasional, kemudian yang keempat adalah intuisi. Nah, saat ini yang menjadi sangat sumir, kemudian sangat kabur, bahkan ambigu, sulit menentukan mana yang emosi, mana yang intuisi. Gitu. Spiritualis itu banyak yang ngaku-ngaku spiritualis, padahal dia adalah emosi agamanya yang lebih besar. Maka oleh pada kesempatan ini, channel ini memang ya dibuat untuk bagaimana kita beragama secara berkeseimbangan antara executive mind yang berada di wilayah kognisi, kemudian wandering mind yang berada di wilayah rasa. Padahal dalam teori eksistensi, saudara sekalian, orang itu mengeksistensi harus ada 3 bentuknya. Estetik menyangkut rasa, itu penting sekali. Rasa agama itu adalah ruang privasi. Dia tidak bisa dibawa ke ruang publik yang dalam situasi yang heterogen gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan aspek etik yang menyangkut masalah rasionalisasi di wilayah agama. Kemudian ada yang menyangkut religi, itu menyangkut tentang intuisi. Dengan demikian, saya selaku orang dosen di agama, ya, kita harus mampu menempatkan agama sebagai objek material untuk kita kaji ya secara mendalam ya. Sehingga kita ini menjadi pengamat ya, selain juga kita menjadi penikmat ketika kita bicara masalah emosi itu. Nah, saudara sekalian, umat sedharma dimanapun berada, kita tegaskan sekarang saat ini bahwa peristiwa beragama itu muncul ya, kalau kita kembali pada teori-teori antropologi klasik, kita sangat paham itu semua ya. Itu yang disebut dengan sistem religi, belum adanya agama, jadi keyakinan akan adanya roh sebenarnya pertama. Jadi ketika keyakinan adanya roh, jadi animisme ya. Jadi cikal bakal agama itu memang dibidangi oleh paham yang bernama animisme. Ya, maka tidak satu pun agama yang luput dari animisme, percaya pada roh. Ya, nah sekarang kan tinggal bagaimana orang memformulasikan roh itu di wilayah filosofi, bagaimana memformulasikan di wilayah ideologi, di rasionalnya, ini tergantung. Tapi banyak di antara agama yang menolak hal-hal seperti itu. Bahwa bukan animisme gitu dia. Ya. Maka Hindu ini memang sangat dekat, terutama pernah kita bahas ketika kita bicara struktur dan konstruksi agama Hindu di pola-pola primitif ada animisme, dinamisme, magisme, totem dan penyembahan leluhur. Nah, bagaimana peristiwa animisme ini? Diawali dengan peristiwa mimpi sebenarnya. Dia sedang tidur, kenapa dia pernah mengalami mimpi? Ada sesuatu sebenarnya, dia bisa ada di ruang yang berbeda, padahal dia sendiri secara fisikal dia ada di tempat tidur, dia mengalami tidur yang betul-betul pulas, tapi mengalami mimpi. Ya. Tapi tidurnya beda nanti. Ya. Kemudian selanjutnya adalah masalah kematian. Ya. Sampai saat ini tidak satu pun rasionalisasi yang mampu menjawab bagaimana sih peristiwa kematian itu. Ya, karena ketika bicara masalah keilmuan, dia harus menjadi world views, ya, menjadi pandangan dunia. Ternyata pandangan-pandangan dari kelompok di saudara Muslim, kemudian di Hindu, di Buddha itu sangat-sangat berbeda. Sehingga dia tidak menjadi ruang-ruang yang bersifat universal, bahkan menjadi sangat privasi sekali. Nah, ketika privasi ini dikedepankan, maka akan terjadi tumpang tindih. Maka siapapun yang meyakini satu agama, ketika dia sendiri mengungkapkan privasinya di ruang publik, maka akan terjadi benturan, nih, saudara sekalian. Sama ketika orang di Bali menerima pawisik dan wangsit, dia ceritakan di ruang publik, ya kemudian dia paksakan juga orang lain harus mempercayai apa yang dia peroleh, itu kan sulit sekali. Justru akan jadi debat kusir. Nah, oleh sebab itu, peristiwa kematian ini, ya inilah sebenarnya cikal bakal. Jadi ada satu realita, ada dunia lain
Ya, selain dunia kehidupan yang nyata ini. Bahasa keilmuan disebut dengan eskatologi. Ya. Makanya saya tadi sedikit bincang-bincang dengan anak saya yang memang kita satu paham, satu aliran antara ayah dan anak tentang keilmuan, ya teoantropologi aliran saya tidak teolog murni, harus menerapkan apa kitab suci bersifat bottom up, ya kita harus kembalikan antara deduktif dan induktif dari atas dan dari bawah dalam proses pencarian. Ini penting sekali. Ya, makanya kita tidak mesti harus textbook, ya. Kita juga harus mengimprove semua itu, yang penting nilai-nilai kebenaran itu ada. Nah, ketika kita bicara tentang peristiwa kematian ini, ya, ada satu nyanyian yang sangat menarik, ya, dari Chrisye. Ketika sorga dan neraka tiada, masihkah kita beragama? Ya. Ya. Ketika sorga dan neraka tiada, masihkah kita beragama? Ya. Maka dengan demikian cita-cita akhirat, cita-cita eskatologi yang dianggap sebagai sebuah alam yang kekal, inilah sebenarnya tujuannya. Ada yang menempatkan tujuannya di surga atau bahasa umumnya surga, kemudian menolak ada dunia dualisme di situ, bukan dualita, itu neraka. Bahkan dalam proses pencarian lebih lanjut di dalam agama Hindu, diketemukan moksa. Jadi agama-agama Smith dan Abrahamik tegas, ya eskatologinya berhenti di surga dan neraka ketika nanti kiamat telah ya menguasai alam semesta, kiamat terjadi. Bagi Hindu, ketika kiamat tidak akan ada surga dan neraka lagi, justru yang ada adalah moksa. Nanti kita akan jelaskan di dalam teks-teks bagaimana kita berbicara tentang moksa itu. Ya, kita berbicara tentang moksa. Nanti kita akan jelaskan di Moksa Srada. Maka dengan demikian, ketika kita berbicara masalah alam ekskatologi tentang keberadaan roh, ini saudara sekalian, disinilah kemudian roh secara personal, kemudian ada roh alam semesta. Bagaimana respon manusia terhadap roh itu, ya, dalam animisme, ya. Jadi inilah kemudian disebut dengan Srada. Saudara-saudara di Abrahamik, kemudian saya pernah berbincang-bincang dengan seorang staf di Bimas Katolik dulu, ya waktu saya masih dinas di Sulawesi. Apa sih sebenarnya iman begitu? Iman adalah responsibility, jadi sebuah tanggapan yang ada pada diri manusia di mana dia meyakini ada sesuatu di luar dirinya. Saya ulangi. Jadi iman adalah responsibility manusia terhadap sesuatu yang maha dahsyat di luar dirinya dan sekaligus di dalam dirinya. Ya. Ketika di dalam dirinya yang mengatur semua akan kelahiran, kehidupan, kematian. Ya, karena kematian itu dianggap sesuatu yang gelap, the darkness, ya, maka orang menjadi ketakutan. Jadi peristiwa beragama melalui ketakutan, ya. Bencana misalnya, ketika rasio berhenti bekerja. Maka itu kehadiran yang maha dahsyat sebagai sesuatu yang super power ini dalam pandangan-pandangan agama kuno purba, Tuhan sering marah. Ya. Bahkan itu masih kita alami di agama kita yang belum tercerahkan. Ida betara duka. Ya. Bahkan betara itu seperti selera manusia saja. Ketika dalam lontar ando kacacar misalnya dijelaskan, Ida betara mur begitu pergi naik, tidak lagi tinggal di Bali. Bayangkan. Ya, ini kan konsep-konsep pemikiran bagi saudara-saudara anak-anak yang kritis. Tuhan kok pergi begitu saja? Karena Tuhan maha segala. Kalau Tuhan saja bisa menghentikan tentang wabah corona misalnya, kenapa tidak itu ya? Ya. Maka kita kembali nanti pada satu dasar pondasi ajaknya dunia, yaitu Pertiwi Darayanti, di situ ada Rita, hukum alam. Setelah terformulasi menjadi sebuah agama di dalam keyakinan Hindu itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, jadi alam eskatologi, kemudian ada satu yang maha dahsyat yang betul-betul mengatur ya tentang keberadaan ya esensi realita entitas yang ada di inilah disebut dengan di dalam agama Hindu inilah kemudian disebut dengan Brahman.
Ya. Jadi dia harus yakin. Ya. Jadi yakin. Jadi di situ kata yakin, ya serada itu di bahasa Ibrani disebut dengan iman. Berarti iman ada di dalam, menjadi imanen. Yang di luar jauh, di luar jangkauan disebut dengan transenden. Ya. Maka kata I ini sebenarnya di dalam. Ya, kita pun mengenal kata sabata ai ya. I itu berarti isana, jadi ada sesuatu di dalam diri kita. Ada kata isa. Ya. Bahkan mungkin bukan hanya cocok logi. Yesus Kristus pun disebut dengan Isa. Ya. Ya, Isa. Isa itu di dalam. Isa wasamidam sarwam yatkin jagatian jagatyat tena buncita magerda mawitas. Jadi Isa yang ada di dalam. Isana, Isora, dan sebagainya. Ya. Bahkan dia menjadi ya yang menjadi jauh transenden. Maka sabatai nama siwaya. Berarti ya yang jauh. Ya. Makanya Isa ya Isa, ya Isa. Ketika Isa berarti Tuhan ada dalam diri manusia sebagai Atman, ya berarti Tuhan yang transenden. Maka ya Isa, apakah ini kemudian menjadi kata Yesus? Bisa jadi. Karena dijelaskan dalam satu teks, saya lupa ayatnya, kalau kita sandingkan, saya tidak membandingkan siapa Yesus Kristus, Allah benar, manusia benar. Ketika dia Allah, dialah ya. Ketika dia manusia adalah I. Nah, saudara, inilah sebenarnya kembali cikal bakal mengapa harus muncul keyakinan. Ya, makanya Gandhi mengatakan karena bagaimana dia mengkonsep keyakinan itu, saudara sekalian, itu sangat bergantung daripada kemampuan dia meng-create mind-nya. Ya, meng-create mind-nya. Maka semakin rendah tingkat mind-nya, maka agamanya sangat sederhana. Ya, maka semakin bagus dia meng-create, maka agama itu menjadi semakin rigid, semakin filosofis. Ya, semakin filosofis. Ya, makanya waktu di Surabaya, siapa sih Tuhan yang kita puja? Kalau kita berposisi sebagai anak-anak, tuam ewa, mata, ca, pita, tuam ewa. Jadi Tuhan adalah ayah dan ibu kita. Bagi yang orang remaja, ayah dan ibu sudah tidak dipentingkan lagi. Ya. Tuam ewa bandus, saka tuam ewa. Jadi Tuhanlah keluarganya, sahabatnya. Tapi bagi yang sudah tercerahkan, tuam ewa widya drawinam, tuam ewa, ya Tuhan balas sebuah kekayaan. Sebuah ilmu yang memberikan kita pencerahan. Tapi kalau sudah pahamnya, sudah wedanta, Tuhan melingkupi semuanya, kemudian Tuhan meresapi semuanya. Tuamewa sarwa mama dewa-dewa. Nah, inilah saudara sekalian. Jadi bagaimana kita memformulasi? Yang penting pertama yakin dulu. Nah, kemudian bagaimana keyakinan itu terformulasi? Ya. Ini tergantung pada tingkat siapa mengkonstruksi agama-agama itu. Kalau di Hindu kan pengkonstruksinya banyak, para maharsi penerima wahyu kita. Nah, dengan demikian, dari mana sebenarnya keyakinan itu muncul, saudara sekalian? Pada mana dia? Ketika kita bicara Pancasrada, sebelum saya lebih lanjut, kita akan jelaskan dulu apa sih sebenarnya serada itu, saudara sekalian. Kita harus membangun konsep yang benar. Dari konsep menjadi konsepsional, atau menjadi konsepsual. Ya. Bagaimana dunia abstraksi kita wujudkan menjadi dunia konkret. Antara dunia nomena menjadi dunia fenomena. Jadi serada di dalam Hindu konsepnya jelas. Tapi bagaimana dia mengoperasionalkan serada inilah kemudian kita masuk pada tri kerangka agama Hindu. Jadi tri kerangkanya bisa digerakkan dia. Dia bersifat dinamis. Dia bersifat fungsional. Maka dalam kata serada ini, saudara sekalian, ya, dari beberapa kamus di sini dikatakan bahwa sesungguhnya serada itu dari kata serat dan da. Serat dari kata serat, ya. Serat itu artinya hati nurani, ya. Kemudian da artinya menaruh, menempatkan. Jadi ketika bicara tentang serada artinya menaruh, ya, atau menggunakan hati nurani. Ada hati nurani. Ketika bicara hati nurani dari dalam, maka pertanyaan kita,
serada itu diturunkan, apa serada itu darinya, apa untuknya? Nah ini sekarang masalahnya saudara. Ya, serada bukan darinya, tapi untuknya, nya besar, itu Tuhan. Karena dengan serada manusia itu kan sampai kepada Tuhan. Di mana itu adanya? Tentu serada, panca serada itu saudara kalau kita telisik lebih jauh, kita tidak menemukan formulasinya secara real seperti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tidak. Dia justru tersirat di dalam naskah-naskah Sruti kita. Ya, dalam naskah-naskah Sruti kita. Apakah dia mantra samhita, kemudian Brahmana samhita, dan yang paling spesifik membahas banyak tentang Pancasrada adalah Upanishad, saudara. Upanishad. Ya. Mengapa Upanishad? Karena di situ tentang ajaran tentang Tuhan itu rahasia Upadesa. Jadi Upanishad mengajarkan itu. Kebetulan mohon maaf saya tidak ahli di bidang Upanishad, namun saya dipercaya mengampu mata kuliah itu hampir ya semenjak saya pindah dari Sulawesi ke kampus ya hampir 20 tahun saya mengampu mata kuliah tentang Upanishad di semester genap biasanya. Jadi pokok bahasan kita memang Pancasrada, enggak bisa tidak. Ya. Siapa Tuhan itu? Maka dijelaskan di situ, terutama di Upanishad, jadi kitab-kitab Sruti. Nah, saudara-saudara sekalian, lebih lanjut nanti kita akan bahas secara spesifik, maka Pancasrada ini mungkin bisa waktunya lebih daripada jumlah 5 itu ya, karena tentang Tuhan aja. Mungkin bagaimana Tuhan di dalam serada kita tentu akan berbeda dengan Tuhan yang ada pada keimanan agama orang lain. Berarti karena sudah masuk, serada itu sudah mulai dia dioperasionalkan ke wilayah filosofi, ya, jadi kemudian masuk ke wilayah teologi. Ini saudara sekalian. Kemudian serada di dalam wajah Seneyi Samhita dinyatakan serada sebagai sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran, dan asrada adalah sebuah kepalsuan. Bahkan Yaskacarya, ya, menyatakan bahwa serada berarti sikap pikir yang berdasarkan kebenaran. Ya di sini serada itu walaupun dia sebuah keyakinan, dia tetap sikap pikir, saudara. Mengapa demikian? Berarti sikap pikir yang di mana? Apakah semua orang berpikir akan berserada? Tapi berserada adalah sikap pikir yang benar. Ya. Sikap pikir yang benar dan mengandung kebenaran. Ini prinsip. Ya. Ini saudara, karena tanpa kebenaran kita tidak akan sampai kepada pemilik kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Satya, zat, tat. Ya, zat dan tat. Maka oleh sebab itu di dalam Yajurveda Mandala 20 ya mantra 25 jelas dinyatakan Wratina diksam apnoti ketika kita membahas tentang diksa ini. Jadi orang kalau ingin memang membangun sebuah kebenaran, maka serada itu adalah pintu pembukanya. Tapi kalau seradanya yang salah, yang palsu, asradaya, menjadi bukan zat yang ditemukan, tapi azat. Bahkan kita sendiri, asatoma asat gamanya, tamasoma jodnya azat. Ya. Ya. Satu masat gamanya dari tidak benar menuju benar. Bagaimana kita mewujudkan ini? Karena selama ini banyak sekali serada-serada orang dibelokkan berdasarkan persepsinya, bukan perspektifnya. Ya, inilah di tatanan agama-agama konvensional, ya, terutama mohon maaf sekali. Itu agama-agama konvensional dalam bahasa ilmiah disebut dengan bentuk etik, bentuk emik beragama, karena pewisik, karena wangsit, sering sekali mereduksi kebenaran-kebenaran yang telah tercantum di dalam kitab suci. Dan bahkan parahnya lagi, yang mereduksi itu, ya bukan hanya pemilik konvensional, itu ada pada pemilik modal simbolik, yaitu para pendeta
Para pandita kita merusak tatanan itu. Mengapa? Karena memang, mohon maaf sekali, karena para pendeta kita tidak berangkat dari teks-teks sastra yang ada. Begitu bagaimana kita memahami Tuhan? Sastra Yoni Tuhan. Walaupun kita memahami Tuhan dengan sastra, bahkan Ghani pun membuat statement yang kontradiktif. Walaupun 1000 Weda mengatakan api itu dingin, jangan dipercaya. Artinya apa? Sastra pun tidak lepas dari campur tangan manusia. Bahkan kita di Bali banyak sekali teks-teks acara tradisi di Bali yang mencatut nama-nama Tuhan untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, warga tertentu, soroh tertentu. Tentu hal ini tidak heran bagi saya karena kebetulan kita belajar tentang teori kritis, kuasa wacana. Ya, di situ ada wacana tunggal, monolitik, tidak polisemi. Maka itu sekarang di dalam ajaran agama kita, ketika kita ingin mengekspertkan agama kita, kita jangan takut dengan teori pembongkaran dekonstruksi. Nah, dekonstruksi pembongkaran untuk kita rekonstruksi ulang. Ya. Sama ketika tentang lembaga diksa saya jelaskan. Kalau dulu pemilik modal diksa simbolik ya, akan mengamankan modalnya, akan membuat sastra bahwa di luar kelompoknya tidak akan bisa mendiksa. Itu banyak teks-teks itu kita temukan. Maka dengan demikian, jika begini faktanya, artinya dia akan merusak serada itu sendiri. Ya, saudara. Serada di sini apa? Kebenaran. Maka ketika serada dirusak, menjadi aseradaya, maka sesungguhnya banyak juga di wilayah agama, akhirnya ajaran menjadi penyesatan. Menjadi penyesatan. Ya. Menjadi penyesatan. Banyak penyesatan-penyesatan. Maka dengan demikian, apa di dalam, saya pernah dengar dari Pak Kedut Wiana, tapi teksnya belum saya pernah baca, itu guru saya, inspirator saya, beliau mengatakan dalam lontar tutur danandang bungwalan yening sampun winuturas akeh prawesan ing jagat. Maka artinya ketika sakanya 0, kemudian satuannya 0, puluhannya 0, 100 tahun, maka tata beragama harus ditinjau kembali. Ini yang penting, saudara. Maka dengan demikian, jangankan bicara tentang tata cara beragama di Bali, maka kitab Manu Semerti pun akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kapan Manu Semerti, Menawa Dharma Sastra, kapan Parasara Semerti, kapan Yadnya Walkya Semerti, dan sebagainya. Jadi inilah agama dalam aspek relatif. Maka dengan demikian, saudara, jadi dijelaskan kembali, Uratina Diksam Apnoti, dengan menjalankan berata atau disiplin diri seseorang mencapai diksa atau penyucian diri, sudah sempat kita bahas kemarin dalam bicara tentang institusi diksa. Dengan diksa seorang memperoleh penghormatan atau daksina, ya, diksaya apnoti daksinam, ya, daksinam seradam apnoti, dengan daksina seseorang akan membangun keyakinan yang teguh. Maka dengan demikian ketika seseorang telah memperoleh pencerahan, jadi daksinam itu adalah pencerahan juga, saudara. Jangan diartikan daksinam itu hanya sebuah honorarium, hanya sebuah bentuk bantan yang terbuat dari kelapa dengan segala perlengkapan. Tapi daksinam itu pencerahan. Ya, mungkin di semeton Islam daksinam disamakan dengan hidayah. Ya, pencerahan. Maka ketika tercerahkan, maka seradanya semakin mantap. Ya. Seradaya satyam apyate. Melalui serada seorang akan mencapai Tuhan. Kebenaran itu sendiri. Maka sari pati serada itulah mengandung kebenaran. Nah, maka kebenaran ini mana? Satta tat sat. Nah sekarang apa serada ini sebenarnya, saudara? Jadi formulasi ajaran kita Pancasila sudah luar biasa. Makanya saya sebenarnya masih keheran-heranan ketika mengkonstruksi agama. Kenapa tidak menempatkan serada sebagai yang pertama? Kenapa langsung tatwa? Ya saya duduk di Parisade saat ini ya, walaupun sudah pernah saya selentingkan bicara itu, tapi belum ada yang menanggapi. Mestinya serada dulu. Ya, jadi konstruksi keberagaman kita yang pertama adalah serada.
Ya, ini harga mati ini serada. Karena ada pertanyaan, apakah ketika kita beragama Hindu model India, model apapun namanya, model Nusantara, apakah serada kita sama? Maka justru kalau serada kita tidak sama, kita perlu bukan hanya tanyakan, pertanyakan, benarkah dia Hindu? Karena selama ini ada kebangkitan Hindu Nusantara. Bagaimana sih framework Hindu Nusantara? Ya, apakah dia hanya menggunakan budaya Nusantara saja? Ya, kalau kita berbicara budaya, mohon maaf ini, kita lihat dari segi tata material, misalnya ketika kita ke Lombok, kita ketemu dengan susu Sasak, ketika dia menggunakan pakaian sama dengan kita, apakah bisa kita katakan dia Hindu? Ketika orang menggunakan tridatu di kelompok sistem kepercayaan, ya, yang belum memiliki agama, bisa kita klaim bahwa dia sebagai orang Hindu? Ini misalnya, saudara sekalian. Maka itu serada ini menjadi sangat penting. Jadi serada ini bersifat universal yang harus dibangun. Karena bagaimanapun serada itu sebagai sebuah kebenaran adalah Tuhan sebagai jalan untuk mencapai Tuhan. Maka dengan demikian, siapa jalan untuk mencapai Tuhan? Maka sesungguhnya serada sebenarnya kausa finalis. Maka panca serada kita, Brahman, Atman, Karma, Pala, Samsara atau Punarbawa, dan Moksa. Maka Brahman sebagai kausal prima, penyebab pertama, ya, kausalitas kita, penyebab pertama dari yang ada, tidak ada entitas lain, eksistensi lain kecuali Tuhan. Tatua-tatua kita di Bali tegas mengatakan, ya, risa kue jagat kabeh mijil saking batara siwa lina juga yering siwa loka. Jadi Siwa ini bukan sebenarnya nama dewa. Siwa sebagai Tuhan yang Maha Esa. Karena dalam lontar paham Siwa Siddhanta di Bali, Tuhan itu disebut dengan Sangyang Siwa, bukan Dewa Siwa, Sangyang Siwa. Atau juga sering disebut dengan istilah Batara. Ya, Eka Tua, Aneka Tua, Swa Laksana Batara. Kita akan bahas dalam teks-teks kita di Bali. Karena kemarin, mohon maaf, ketika saya mengisi di Surabaya, saya dibisiki oleh Ketua Parisada di situ, tolong nyatakan diri Ida, walaupun kami sudah tahu bahwa Ida adalah penganut Siwa Siddhanta. Gitu ya. Karena dengan nama Abhiseka India, kita dianggap gerakan New Age Religion sebagai pendeta. Tidak, saya adalah Siwa Siddhanta, saya katakan. Ya. Jadi dengan demikian, serada itu sesungguhnya apa? Maka dari Atman, ya, kemudian menjadi sampai di aspek samsara, itu sesungguhnya kausa efisien. Kita berproses. Selama proses kita selesai, setelah proses selesai, goal kita adalah moksa. Maka moksa adalah kausa finalis. Maka dengan demikian ajaran agama kita sangat siklik, saudara-saudara. Ketika kita bicara Brahman, maka sesungguhnya padan sama dengan moksa. Maka ketika orang mengalami moksa, sesungguhnya dia telah menyatu dengan alam Brahman. Ini saudara. Nah disinilah harus kita pahami bersama. Karena gerakan-gerakan agama baru, New Age Religion, dengan munculnya gerakan Hindu Nusantara, bukan masalah Hindu Nusantara di luar Bali, Hindu Nusantara di Bali pun banyak akhirnya yang mengacukan serada kita. Ya, saya sering bilang nyungsung dewa ini, nyungsung dewa itu muncul keyakinan-keyakinan baru, walaupun sesungguhnya itu tidak dilarang di dalam agama Hindu. Tetapi akan bias ya, mereduksi daripada apa yang telah diajarkan. Sehingga anak-anak kita itu menjadi kembali bertanya, Tuhan apa? Tuhan siapa sebenarnya yang kita puja di dalam Hindu? Ini butuh standar. Maka dari itu, ketika kita bicara tentang Tuhan di wilayah tatanan filosofi, kita tidak pernah diajak dengan nama personality. Kita dibawa ke nama universal, itulah disebut dengan Brahman. Ini saudara. Maka yang akan kita bahas adalah Brahma Srada. Ini yang penting. Ya, Brahma. Sebenarnya kalau kita bicara masalah Brahma, sebenarnya kalau kita lihat kembali pada kitab Atharva Veda,
Brahma itu sesungguhnya adalah doa. Ya. Maka di situ dinyatakan ya, kalau ingin dunia ini ajak pertiwi darayanti, satyam berihad ritam ugram, tapo diksa brahmayatnya pertiwi darayanti. Kalau ingin dunia ini ajak, tentu dalam hal ini dunia jangan diartikan dunia material, ya, juga masuk dunia eskatologi. Apa itu? Satyam, kebenaran, reta, hukum alam, tapu, pengendalian diri, diksa, itu mempelajari pengetahuan tentang kedewataan, karena diksa itu diwiya jenyanam iksanam, Brahma, doa, ianya persembahan suci yang didasari atas cinta kasih dan tulus ikhlas. Ya, saya tidak bilang pengorbanan. Karena kita melakukan yadnya pada dewa yadnya, apa kita berkorban dengan Tuhan? Justru Tuhanlah yang mengorbankan dirinya sebagai maha perusaha menjadi serta swayambu radam guru. Ini saudara. Dengan demikian saudara sebenarnya apa? Maka Brahman ini artinya doa. Lama-lama bergeser dalam bahasa menjadi yang ditujukan oleh doa itu. Ini. Maka bahasan kita setelah mulai bahwa ada esensi di luar dirinya. Ya, percaya pada roh alam semesta. Ya. Saudara Islam bilang Allah. Ya, Allah Bapa dan sebagai Elohim misalnya dalam bahasa Ibrani misalnya. Ya. Bagi kita di ini tidak masalah karena tentu mengandung satu konsep yang bisa dikonseptualkan atau dikonseptualkan tentang kata yang disepakati itu. Siapa Brahman? Ini saudara. Maka oleh sebab itu marilah kita sekarang membahas tentang Brahma Srada. Ya. Nah masalah Pancasrada ini sudah jelas. Apakah ada terkait dengan rukun iman yang 5, Pancasila dan sebagainya. Kemang kata 5 itu memang sangat moncer lah. Artinya suka dipilih orang. Ya, tapi yang jelas dalam agama kita memang benar sekali tidak ada Srada, Pancasrada. Karena jelas itu proses mengemanasi ya sampai di karmapala, sampai di samsara, akhirnya kembali mensublimasi, mengalir, kemudian mensublimasi kembali ya. Inilah kemudian menjadi moksa. Jadi moksa itu proses sublimasi daripada Atman untuk menjadi Brahman. Ya, kemudian proses Brahman menjadi Atman itu mengemanasi. Ya. Atman menjadi Brahman, sublimasi. Brahman menjadi Atman, emanasi. Mengalir ya. Inilah saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, tentang Srada ini, ya, tentang Brahman ini sudah terutama di Bali banyak sekali lagi diberikan abhiseka, ada Widi, Srada. Ya. Mungkin sama juga dengan agama lain ya. Tuhan yang disebut Allah itu memiliki nama 99. Ya. Bahkan di dalam Chandogya Upanishad ya, Tuhan yang bermanifest menjadi 33 juta dewa. Kemudian diperas menjadi 33 ya dalam Weda. Yang mana itu ya 12 Aditya, ada 12, 8 Wasu, jadi 20, 11 Rudra, 31, 1 Indra, 32, 1 Prajapati. Jadi sinilah 33. Maka 33 itu angka keramat menjadi uripnya dunia. Kita kembali pada permainan mistis, ajaran Samkhya. Nah, saudara sekalian, ketika kita bicara tentang Brahman, banyak sekali kita menemukan padanan-padanannya. Ada Widi sebenarnya mentakdirkan. Ya. Nah, kemudian ada yang menyatakan bahwa Widi juga tidak hanya mentakdirkan, ya, juga di situ adalah tempat bergantung. Ketika kita bicara tentang tempat bergantung, saudara, berarti kita berada di posisi di bawahnya. Ya, di bawahnya. Ya, kita bergantung. Jadi takdir itu tidak pernah datang dari bawah, tapi justru takdir itu datang dari atas. Takdir itu sama dengan titah. Ini saudara.
Ya, dia menjadi kata widi. Maka ketika tempat kita bergantung sebagai satu yang mentakdirkan, dia adalah ayah kita. Maka dinilah kita kemudian memuja sebagai Bapa Akasa. Kemudian beliau juga disebut dengan Sang Yang Widi Wasa. Wasa dikatakan sebagai Maha Kuasa. Kemudian Wasa juga diartikan sebagai tempat berpijak. Ya. Ketika kita bergantung, kita punya tempat pijakan. Berarti kita berada pada posisi ya di atas pijakan Sang Ibu. Ya, di mana pijakan kita Sang Ibu ini? Ya, Ibu Pertiwi. Maka dengan demikian kita serada bahwa di tanah itu sendiri juga ada unsur ketuhanan. Saudara Ibrani bilang ilahiyah kita. Ini saudara. Ya. Maka dengan demikian mari kita coba, saudara-saudara, kita coba ungkapkan, kita kedepankan salah satu mantra bagaimana Widi Serada Brahma Serada itu. Ya, Tuhan sering disebut sebagai Prajapati. Ya. Ya Prajapati na tuab etani anyo wiswe jatani parita bahwa yat kamaste juhunam juhusmas tamna astu yawam syawa patayo rahinam. Oh, Prajapati sebagai pencipta alam semesta. Tidak ada yang lain yang maha kuasa mengendalikan seluruh ciptaanmu. Kami mempersembahkan segala cita-citamu kepadamu. Anugerahkanlah karunia berupa segala kebajikan kepada kami. Jadi kalau kita melihat teks ini teks ini bersifat top down apa bottom up, saudara? Tentu ini adalah bukan bottom up, bukan top down, tapi bottom up, dari bawah. Maka keimanan itu tidak datang dari Tuhan, tapi keimanan itu datang dari kita untuk menuju Tuhan. Ya. Tentu akan ada responsibility Tuhan nantinya. Coba kita akan lihat di kitab-kitab kita misalnya, saudara. Ya. Maka di situ dikatakan Tuhan itu tidak ada yang lain maha kuasa. Berarti keimanan ya serada kita ya, tidak ada yang lain, manusia tidak ada yang berkuasa. Ya, ada kuasa lain di luar dirinya. Maka iman itu adalah sebuah responsibility, sebuah tanggapan bahwa ada kuasa di luar dirinya, saudara. Ada kuasa di luar dirinya. Dalam hal ini, dalam Rigveda dikatakan sebagai Prajapati. Sama dengan Bhagavad Gita. Sahayatnya Praja Seswa Puro Waca Prajapati Anena Prasawiswadam Eso Wadwistakamadu. Bahkan dalam Yajurveda, Mandala 30, ya, mantra 3 juga menjelaskan, Wiswani Dewa Sawitar Duritane Paraswa, Yad Badram Tanah Asura. Ya Tuhan yang Maha Pencipta, lindungilah kami dari segala kejahatan, anugerahkanlah segala kebajikan bermanfaat bagi kami. Ini pertanda, saudara, bahwa manusia ini lemah. Dia memohon kepada sesuatu di luar dirinya. Sebagai Sang Maha Pencipta dari segala yang ada. Kemudian melindungi dari kejahatan, anugerahkan segala bentuk kebajikan yang bermanfaat. Ya, dengan demikian Tuhan hanya satu adanya. Ya, inilah saudara sekalian. Makanya nanti di dalam konsep memanifest ini, ketika manusia mulai mengkonstruksi bagaimana keyakinannya lebih lanjut, yang jelas dia Tuhan yang satu. Tapi ingat saudara, kata yang satu jangan diartikan sebagai kuantum, sebagai sebuah bilangan. Jadikanlah satu sebagai bentuk kualitas. Ketika bicara tentang bangsa Indonesia yang satu, apakah satu kuantum, satu bilangan? Tapi satu kesatuan. Ya, bahkan beberapa dalam kitab Purana menjelaskan bahwa alam semesta ini dengan jagat raya galaksi Bima Sakti Andromeda cuma 1/4, 3/4-nya adalah yang tidak dijangkau oleh alam pikiran. Ya, maka oleh itu saudara sekalian, maka kata Brahman ini sebenarnya yang berkembang. Ya, bagaimana kita mohon Brahman sebagai satu yang berkembang,
yang meluap, yang melingkupi. Ya, ketika dia berkembang, artinya berkembang dari segi konsepnya menjadi konseptual. Ketika dia melingkupi bahwa segala yang ada ini, realitas atau entitas ini berada di bawah kendalinya. Maka tidak heran juga bagaimana saudara Muslim mengungkapkan Allah itu maha besar, Allahu Akbar, saudara sekalian. Di dalam agama kita menjadi Mahadev, Mahadewa. Jaya, Mahadev. Ini berarti dia melingkupi. Ketika sikap melingkupi ini dan menguasai ini diterjemahkan, dia menjadi maha besar. Dalam Astaghfirullah dia Mahima. Pertanyaan kita, apakah Tuhan memberikan julukan dirinya sebagai maha besar? Tentu akal pikiran manusia. Ketika dia maha besar, dia sudah kita berikan sifat, saudara sekalian. Maka nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam kitab-kitab Purana, bagaimana menjelaskan tentang serada ini, ya, dalam aspek Brahma serada, ya, bahkan karena tidak mampu dijabarkan lebih lanjut, siapakah Tuhan itu? Nanti kita akan bahas juga di Purusa Sukta, ya, bahkan itu sebuah testimoni pernyataan tentang itu juga. Kalau salah mengartikan, siapakah sesungguhnya Tuhan yang kita puja? Mungkin juga dia tidak tahu gitu. Karena ketika kita bicara tentang pengetahuan adalah sesuatu yang bersifat maya sira tatwa, bersifat relatif. Karena pengetahuan ada di wilayah pikiran. Sementara pikiran itu tidak bersifat absolut. Makanya Upanishad menyatakan, siapakah Tuhan yang kita puja? Neti, neti. Tidak ini, tidak itu. Ya. Ketika kita bicara tentang aspek transendennya, ya, aspek yang jauh di luar kemampuan kita. Ya, maka dia bukanlah sosok personal, hansih, juga melingkupi. Maka di dalam tattoo Siwa Siddhanta kita di Bali, dia akan diposisikan sebagai Paramasiwa. Tuhan yang tidak bersifat. Nirguna Brahman. Ini sudah masuk ke tatanan tattoo, saudara. Jadi ini dulu pembukaan saya kepada saudara-saudara dimanapun berada yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Kita akan buka session, ya. Saya tidak ingin banyak panjang-panjang, ya, supaya pembicaraan kita lebih fokus karena terlalu lama mengurai terlalu jauh. Nanti kita coba lihat bagaimana kitab Upanishad membahas tentang Brahma Sadra, bagaimana kitab Brahmana menguraikan itu, bagaimana kitab mantra menguraikan itu. Sekarang saya berikan kesempatan kepada peserta Zoom untuk, ya, kita berdialog lah. Mungkin nanti kalau memang situasi tidak ada bertanya, kembali saya jelaskan kembali lagi. Silakan. Silakan, Mangku. Karena terlalu padat materinya, saya coba akan potong-potong dulu. Ya, silakan. Inggih, memang untuk kita membahas Pancasarada ini kelihatannya tidak cukup satu sesi saja. Dari Pancasarada saja sudah ada 5 aspek yang akan kita bahas. Pasti itu akan memakan waktu cukup panjang. Kita baru berbicara tentang serada di awal ini, belum sampai mendalam tentang serada kepada Brahman. Nah, mungkin dari sini sudah ada pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan unmute mic-nya, sampaikan dari kota mana. Izin yang bertanya. Oke, Pak Ketut Adnya. Ini terus. Semua. Oke, ada di Bandung nih ya Pak Adnyana ya. Dan kerja-kerja yang nonton anu belum berani nih. Nah, oke. Om Swastiastu, Ida Pandita. Om Swastiastu. Cuman mencoba memancing diskusi niki tentang Pancasarada niki supaya mungkin semeton yang lain juga tergugah untuk bisa berdiskusi lebih banyak dengan Ida Pandita. Kebetulan peluang yang sangat berkali. Yang pertama, Nabi yang sebenarnya sangat kagum sekali dengan katakanlah para pendahulu
kita yang sudah mengkonsepkan Pancasrada ini coba renungkan Niki bahwa adalah untayan mutiara yang sangat rasional dan ilmiah. Yang awalnya dari Brahman, kemudian ada Atman, di mana Atman kita terpisah oleh ilusi maya, maka kita diberikan peluang untuk punatawa atau samsara, di mana kita harus berkarma yang ujungnya akan menjadi moksha. Yang memaknainya demikian. Jadi memaknai punarbawa itu adalah sebuah peluang, seperti yang diungkapkan oleh Resi Walmiki dalam Sarasa Muscaya bahwa sejelek-jeleknya kita manusia, bahwa kita mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib dan takdir kita. Kentan titik yang memaknai yang ingin semacam memohon pendapat Ida Pandita terkait dengan Pancasrada ini tadi sudah dipaparkan secara eksplisit, mungkin tidak secara utuh termuat di dalam suti-suti kita, tapi ada di dalam Upanishad. Nah, itu yang pengen mungkin karena Ida Pandita sudah malang melintang di universitas di kajian tentang Tattwa Niki, mungkin Ida Pandita dapat sudah membaca atau menelusuri bagaimana kira-kira histori atau perjalanan batin pendiri Hindu di Nusantara ini bisa melahirkan sebuah Pancasrada, sama seperti sebuah founding father kita melahirkan Pancasila yang menurut yang sangat-sangat luhur sekali, dasar yang sudah diwariskan kepada kita. Mungkin itu yang ingin lebih dalam di depan itu bisa mengkaji ini, yang mencoba menelusuri tapi belum ketemu. Tapi yang sangat kagum sekali dengan konsep Pancasrada yang mungkin di tempat lain belum samar-samar didapat oleh teman-teman kita yang sebenarnya secara teologi sama Hindunya. Oke. Demikian. Terima kasih. Sepuniki. Bagus sekali Pak ya, Pak Sira, Pak Ketut Adnyana ya di Bandung, yang mengatakan tradisi pertama, tradisi nyastra ya. Ya, kita kembali kepada bentang waktu. Ketika zaman Teguh Dharmawangsa itu adalah sebuah zaman keemasan. Bagaimana mulai kerajaan memberikan satu macam support begitu ya, motivasi yang begitu besar terhadap para empu-empu para kawiya dulu sebagai sang yogiswara. Ya. Mungkin kalau kita katakan kitalah pewaris itu sebenarnya di Bali. Nah, kita pewaris itu di Bali. Apakah nanti belakangan muncul sebagai pewaris tradisi Merapi Merbabu dan sebagainya. Namun yang jelas sebelum teks Merapi Merbabu ini kan kita di Bali sudah menerima teks-teks itu. Ya. Jadi program itu tentu dari Jawa dulu, karena Tang Nusantara Jawa kelawan Bali secara sesungguhnya Jawa dan Bali secara tradisi, bahkan dari segi aspek politik pun seperti itu. Karena dorongan kuat dari raja, berarti raja ini memberikan motivasi yang luar biasa. Disitulah para kawi sastra berselancar di dunia sastra. Ya. Sastra yang metatul. Bahkan belakangan ini menurut saya, kita hanya mampu melahirkan para empu dalam aspek diksa untuk menyelesaikan upacara. Jadi tujuan mediksa jangan loka palesraya. Ya, tidak mampu berselancar lagi di dalam dunia tattoo. Ketika orang berlancar ke dunia tattoo, kita akan masuk diajak kepada satu, bukan hanya di wilayah filsafat. Kalau kita bicara filsafat kan berhenti pada aspek pikiran sebenarnya kalau kita bicara tentang filsafat barat. Tapi kalau kita bicara tentang filsafat dalam aspek Hindu, kita kembali ke tattoo. Jadi kita diajak kembali return kepada Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta. Maka saya katakan tentang Pancasrada ini luar biasa. Bagaimana proses mengemanasi, mengalir dia, mengalami reduksionisasi, bahkan mungkin degradasi, ya, dari Brahman menjadi Atman itu kan proses mengalir itu, ya kan. Kemudian sampai dalam konsep mengapa bisa jadi Atman, ya karena karma. Tuhan pun berkarma, ya, lilanya menjadi sadasiwa kan begitu dalam proses.
Jadi di situ ada renungan, ada kontemplasi, sehingga dia masuk kepada sebuah, saya katakan, perpustakaan besar, the big library-nya alam semesta. Ya. Jadi dengan demikian, ketika kita bicara tentang teks, ya, kita tidak bicara tentang literasi saja apa yang ada kita temukan. Narasi-narasi lain pun adalah sebuah teks. Mitos pun sebenarnya adalah teks yang harus digali. Maka kitab Purana itu teks. Tapi kita hanya mampu menampilkan apa adanya. Para dewa bertengkar satu sama lain. Krishna lebih hebat ketika bicara Vaisnava. Wisnu lebih hebat daripada Siwa. Ketika kita bicara paham Siwaistik, ya Purana yang bersifat Siwa lebih hebat. Tentu ada sesuatu di balik ini, apa ada dan ada apanya, kan gini dia. Jadi bagaimana mitos ini menjadi sebuah etos. Maka dengan demikian karya yang memang hadiluhur ini memang tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Sama dengan Tanakung misalnya. Jelas itu Tanakung, itu Siwaratri, ajaran Siwaistik ya. Bagaimana seorang kawi mengemas seperti itu. Janganlah kita melihat Pancasrada dengan mempersonifikasi dirinya seorang Putanakung adalah seorang Lubdaka. Lubdaka itu bukan nama personal itu sebenarnya. Itu profesi pemburu. Jadi pemburu. Jadi Tanakung seorang empu, siapa sebenarnya Tanakung? Itu kan nama, boleh kita katakan empu tanpa cinta, empu without love. Maka dia belum selesai dalam hal pengembaraan. Jadi pengembaraan inilah sebenarnya yang penting. Ya, perburuan ini luar biasa dia. Berarti dengan demikian dia memakai sentuhan-sentuhan intuisi masuk di dalamnya. Ya, sementara transaksional kita di wilayah sekarang ini selalu teruji ilmiah, ya betul, teruji ilmiah. Makanya ketika kita kembali mulanya dari Weda, pulangnya pasti ke Vedanta. Sebagai sebuah keilmuan yang utuh, mungkin sudah kemarin disampaikan di webinar Ikatan Dosen Hindu Indonesia itu ya. Saya tidak ikut ya kemudian waktu itu. Tapi sudah tahu bahwa semua inilah Vedanta. Jadi Vedanta itu Weda Anta, puncak daripada Weda. Kita kembali kepada Weda, siapa itu Wid adalah pencerahan. Maka bagi orang yang sudah tercerahkan, tidak ada kata tidak mungkin untuk mengungkap tabir alam semesta ini. Begitu Pak Nyana. Ya, ini yang penting. Tapi sekarang yang dibuka tabirnya kan tabir-tabir kecil ini yang saya katakan tadi, ini justru mereduksi keberadaan agama. Ya, menjadi sebuah komoditi barang dagangan melalui ya reproduksi identitas misalnya dan sebagainya. Maka dengan demikian saya katakan, betul-betul para kawi itu melakukan renungan kontemplasi yang mendalam. Ya. Namun yang jelas, sedikit tidak para kawi itu sudah membaca, ini dulu nih. Ya, literasinya, bahasa keren saya, religius literasinya melek keberaksaraan di wilayah agama itu sudah pasti. Ya. Mohon maaf, tidak seperti sekarang rame-rame, belum sempat dibaca 900 aturan tentang Omnibus Law, ini orang sudah melalui protes dan sebagainya. Karena ada celah. Maka dengan demikian saya katakan, bagaimana situasi sang kawi wiku waktu dulu? Hanya kebetulan kan betul-betul dijamin. Bagaimana dia berekspresi, berkreasi di dalam menggali itu semua. Ya, makanya dalam teks ini Pak Ketut Adnyana, beberapa teks saya baca, ketika sang wiku sudah masuk ketemu dengan Sandining Lange gitu. Dia sebenarnya sudah moksa di sastra ini sebenarnya yang harus dicari oleh para, sehingga betul-betul melahirkan ajaran-ajaran yang bermoral. Maka saya katakan agama harus hadir di dalam 3 dimensi, tidak hanya dimensi substansi statis. Ketika kita melihatnya sudah selesai motonan lu bulan udah, ini gimana hukumnya, mantra ini sudah gitu. Bisa nggak kita move on gitu? Dalam arti bukan move on-nya generasi muda, beralih ke lain hati, bukan begitu maksudnya. Kita melakukan sebuah gerak dalam aspek dinamisnya fungsinya. Ya, nanti terakhir ada tidak melakukan proses pemerdekaan diri, pemahardikaan diri ini. Ini yang penting. Disinilah dia mengalami proses upgradeisasi, upgrade dia naik. Makanya moksa itu naik, tidak turun. Maka dari degradasi menjadi graduate, jadi gradasi. Ya, dari digress menjadi progress, kan ini sebenarnya yang mesti harus dibangun.
Makanya kelembagaan ini penting. Nyasre-nyasre ini penting sekali sehingga kita betul dalam istilah menemukan saripatinya. Ya. Makanya dikatakan amutar tutur pinahayu. Ya enggak? Kadi minyak saking dadi kita ya. Kadi ngageni saking tahan. Jadi ini luar biasa bahasa sehingga dengan demikian bisa menyejukkan hati. Saya kira demikian Pak Ketut Adnyana yang bisa saya sampaikan. Kalau boleh yang nyambung, kebetulan belum ada yang bertanya Niki. Ya, mungkin sama juga dengan waktu Ida Panita di Dharma Wacana yang pertama terkait. Jadi proses simulisasi dalam praktek agama itu memang kental sekali. Tapi sayangnya yang menangkap bahwa masyarakat kita, Bali kita, sumber dayanya sudah capek atau habis dan waktu dan tenaganya untuk berhenti di tataran upacara. Bahkan kalau Guruji Anand Krishna mengatakan kita sudah terperangkap di catur asrama kita yaitu di Brahmacari dan Grahasta. Lupa kita naik tataran Wanoprastha bahkan Biksuko seperti itu. Jadi tadi simulisasi yang Ida Pandita paparkan terkait dengan Empu Tan Agung maupun Lubdaka dan juga simulisasi yang lain, kita lupa dan mungkin tidak mampu memecahkan tatwa yang ada di balik itu. Seperti itu yang menangkapnya mungkin fenomenanya. Jadi mereka sudah puas di tingkat totonan, ngeluh bulanan, kemudian metatah dan lain sebagainya. Yang menangkapnya kegelisahan itu yang seperti Punika Ida Pandita mungkin yang paparan lebih semua bisa. Seperti saya katakan tadi, agama kan ada 3 dimensi itu. Ada dimensi statisnya bersifat substansi, melihat agama apa sih isinya berupacara ya sudah. Tapi belum mampu melakukan move on di dimensi fungsi. Agama sebagai geraknya, sebagai bentuk transformasi diri, ini yang kurang. Ya, memang enak sekali ketika kita berada di wilayah ritual, ya kan? Enak sekali dia menjadi agama drama, semua sektorial. Mohon maaf aja, sebenarnya kebijakan dari pemangku kebijakan stakeholder ya mestinya harus seimbang ini, karena memang ya akan dijual kepada wisata kan ritual ini. Sehingga karya Genteglingeh yang menghabiskan miliaran itu sangat disokong oleh pemerintah. Tapi ketika bicara tentang ashram di Bali, bagaimana mengkaji itu ya. Tapi kadang-kadang ashram juga tidak tepat waktu. Ketika dia masanya Brahmacari sudah diberikan menu untuk Wanaprastha gitu. Ini yang salah ya. Diberikan Wanaprastha, makanya semestinya ketika kita berbicara masalah ashram Wanaprastha inilah yang penting semestinya. Ya dijelaskan di dalam teks taki neng sewa ke guna widya semara wisaya ruang puluh kengayuse. Itu sudah ada formulasinya. Tengahing tuo san wasana gogonte. Ya tengah yang tuh perilakunya patilareng atman tanu pagurokan. Bagaimana pulangnya, lepasnya atman dari badan ini yang patut dipelajari. Maka ketika di Brahmacari kita sedang menuntut ilmu, kemudian di Grihasta kita mengalami proses raga, keterikatan, maka ketika sudah Wanaprastha kita sudah vairagya. Mulai melepaskan, karena akhirnya terakhir yoga, cita wurti niroda, tidak lagi ada aktivitas pikiran. Makanya sebenarnya formulasinya sudah bagus, ya. Tapi praktiknya kita, bagaimana kita di Grihasta membangun swarga, sudah saya sampaikan, tapa, yatnya, kerti. Nanti masuk di aspek pelepasan, jelas sekali. Tek tatwa kita, mungkin kita akan bahas itu. Kalingannya, dulu perkara nikang wangan nunggu mawakan desang mahyun kelepas, ada 3 hal sarana yang dipakai untuk mencapai moksa. Janyana biudreha, tresno dosa kesaya, indriya yogo marga. Ini belum sama sekali tergarap. Ini masih dalam wacana, belum masuk ke laksana. Ya, sehingga dengan demikian, para orang tua masih masuki masa gunah dan sebagainya, bahkan aneh-aneh. Ya, Grihasta, setelah Grihasta babak kedua lagi kan banyak yang seperti itu ya. Maka dengan demikian disinilah pentingnya ya kita juga kembali kepada warna asrama dharma kita, asrama ya dharma kita. Asrama dharma ini penting karena kita di sini dibalikan sampai di Grihasta belum masuk seperti itu ya. Makanya diskusi-diskusi tentang kepulangan ini tidak banyak dibicarakan. Mungkin orang belum siap pulang gitu. Bahkan pulangnya
para pendeta pun sekarang keturunan pendeta nih Pak Arnyana banyak yang takut meneruskan. Kenapa? Begitu melihat pelebon lebarnya ide sulingnya, ratusan juta habisnya. Ya, karena nyekeh layon yang cukup lama sampai 3 bulan, 4 bulan menunggu pendewasa. Dan tiap hari melakukan narpana. Banyak yang tidak masuk karena dunia kependetaan menjadi dunia pemegang modal simbolik sekaligus modal finance. Ya. Makanya lembaga Diksa yang saya sampaikan tadi kita akan mulai mengemas bagaimana dengan kondisi kesederhanaan dan sebagainya. Ya, sehingga sebenarnya Diksa kan jalan pulang, bukan Diksa untuk ngalap Daksina gitu. Kalaupun Daksina datang itu kan ekses lain, tapi bukan itu tujuan. Saya kira demikian Pak Arnyana ya. Nah, ada yang lain silahkan. Semua Ida Pandita. Yeah.